Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Andika Hendra Mustaqim. Kali ini saya mendiskusikan tentang komunikasi perlindungan konsumen. Bagaimana sebenarnya aspek komunikasi ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam membangun perlindungan konsumen baik dalam perspektif bisnis, dalam perspektif konsumen, customer ataupun publik maupun dalam perspektif pemerintah yaitu berkaitan dengan regulasi. Di mana komunikasi perlindungan konsumen ini dalam berbagai kursus saya yang ada di YouTube ini merupakan bentuk sumbangsi ataupun saran bagaimana untuk amandemen ataupun perubahan bahan ataupun transformasi terhadap undang-undang konsumen, undang-undang perlindungan konsumen yang menurut saya, ya kan, menurut saya undang-undang konsumen itu sudah terlalu bisa dilakukan itu udah terlalu kadaluarsa karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 itu dibikin udah 2 dekade lalu dan diperlukan adanya semacam upaya perubahan, upaya transformasi sesuai dengan ekonomi digital saat ini, ya kan? Di mana salah satu usulan saya adalah diperlukannya adanya suatu upaya transparansi berkaitan dengan adanya review digital, ya, berkaitan dengan suatu produk dimoderasi ataupun review digital atau moderasi ulasan yang kemudian itu kadang-kadang itu menjadi semacam informasi yang bias, dan informasi yang bias tersebut justru menjadi salah satu patokan itu kan, salah satu patokan bagi konsumen untuk memilih suatu produk. Misalnya itu ketika misalnya saya ingin mencari ketika ingin saya mencari membeli sebuah ban mobil, maka ketika saya akan membeli suatu produk ban mobil, saya akan membandingkan dari ban Dunlop, kemudian GT Radial, kemudian Hankook dan lain sebagainya. Hal yang biasanya saya lakukan adalah berbasis kepada review di Google, review di platform media sosial, review di produk di e-commerce, review dan lain-lain. Jadi ketika review itu misalnya ada bintang 4, ada bintang 5, ada bintang 3 dan itu menjadi suatu ulasan yang menjadi dominasi, menjadi suatu pertimbangan utama konsumen untuk membeli suatu produk gitu kan. Jadi dari review itu akan mempengaruhi pendapat orang, mempengaruhi pendapat konsumen karena kan orang lihat bahwa sudah banyak review, misalnya 1000 review, 400 review, misalnya di Google review ataupun di platform, dan itu akan menunjukkan suatu prestis ataupun suatu kenaik brandingnya akan semakin meningkat. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah review itu memang sesuai dengan kenyataan atau tidak? Dan itu kan diperlukan suatu pengaturan-pengaturan, dan pengaturan tersebut itu sebaiknya ya diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bagaimana upaya membangun transparansi yang dilakukan oleh produsen kepada customer berkaitan dengan ulasan ataupun moderasi digital. Karena kita ketahui misalnya saya pergi atau makan di sebuah restoran, bukan hanya di Jakarta ataupun di beberapa negara ya, misalnya ketika saya yang berada di Riyadh itu di situ dijelaskan si pelayannya itu, si waiternya dan waitersnya mengungkapkan bahwa jika Anda memberikan review kita di Google ataupun review yang positif, kita akan memberikan diskon 10-15%. Bayangkan kan seperti itu. Jadi kan review itu menjadi bentuk tidak transparansi ya, karena saya ingin mendapatkan diskon 10%, ya kan, pas ditawarkan 10%, di fix di 10%, ya saya akan memberikan review bintang 5, makanannya the the food is very delicious, is appropriate for Indonesian citizen situ. Karena itu makanan Arab ya yang dihidangkan, itu makanan Arab dan memang enak, dan saya mengaku review itu saya lakukan dengan jujur walaupun ada imbalan. Dan sekarang itu pun menjadi suatu hal yang sangat masif dilakukan oleh banyak produsen, mulai dari produsen di pelayanan, produk dan lain sebagainya, dengan memberikan review akan ada diskon, ada promo, ada beberapa fasilitas lainnya. Dan demikian saya simpulkan dari beberapa pengalaman, misalnya review produk, misalnya ada ban Nathan Wheels ya di Pondok Petir. Itu ketika saya melakukan transaksi di situ, kemudian saya beli ban, kemudian saya reparasi pelek, kemudian di situ
enak memang, apa namanya, pemiliknya, Abang Nathannya juga enak, kemudian pelayanannya juga maksimal, kemudian beliau mengatakan, boleh minta tolong Mas, review kita di Google gitu. Ya karena pelayanan enak, beneran pelayanan enak, produknya juga bagus, kemudian ada garansi, ya saya review 5, saya memberikan komentar sangat bagus dan lain, bannya berkualitas, harganya cocoknya, memang harganya lebih murah dibandingkan dengan bengkel lain. Dan apakah review itu ada transparansi? Bagaimana pengaturan review dan transparansinya peran presiden dalam perlindungan konsumen, dan itu perlu menjadi suatu pertimbangan utama ya, pertimbangan utama dalam amandemen ataupun transparansi undang-undang perlindungan konsumen. Kenapa di sini menjadi penting? Apa moderasi ulasan itu? Karena moderasi ulasan itu menjadi sebuah fitur di dalam platform digital, sebuah fitur dalam platform digital di mana pelaku usaha itu berusaha itu kan untuk selected ya, untuk menyaring, memantau ataupun mengakses informasi yang terkulas yang berkaitan dengan ulasan yang dilakukan secara terbuka gitu. Bahkan di beberapa kasus ada review-review itu yang melakukan sindikasi kepada restoran, itu pernah diungkapkan ya, sindikasi kepada restoran atau pelaku usaha dengan review satu gitu kan, review satu akhirnya merusak gitu kan, merusak citra si restoran tersebut. Dan itu juga berkaitan berkaitan dengan upaya-upaya untuk menjatuhkan pihak tertentu. Tentunya review ini juga untuk menunjukkan bagaimana suatu bisnis ataupun suatu usaha itu bisa menjaga integritas dia, bisa bisa memelihara brandingnya dengan baik dan usaha untuk mencegah melakukan penipuan. Karena apa? Bagaimanapun bisnis yang adil itu adalah bisnis yang memberikan fairness, memberikan keadilan, itu kan, memberikan hak jawab kepada konsumen maupun pelaku usahanya. Bahkan ketika misalnya seseorang marah dengan pelayanan suatu bisnis ataupun suatu restoran ataupun suatu usaha atau suatu produk tentu, mereka akan memberikan review langsung di Google review ataupun di review di platform-platform e-commerce dan lain sebagainya secara langsung tanpa melapor kepada Badan Perlindungan Konsumen atau melapor pada badan sengketa karena kan terlalu ribet. Toh ini saya hanya curhat, gitu kan seperti itu. Untuk itu apa yang seharusnya perlu dilakukan itu, karena bagaimanapun review ataupun ulasan moderasi itu merupakan upaya untuk membangun reputasi ya, reputasi berbasis dengan sistem ulasan daring ataupun online review, dan itu adalah merupakan suatu bentuk transformasi dari bisnis yang bersifat konvensional dulunya sekarang bersifat dengan masuk ke dalam suatu ekosistem digital. Kenapa ini penting? Karena menunjukkan bahwa review itu menunjukkan berkaitan, kalau di dalam bisnis itu berkaitan dengan adanya visibilitas. Kenapa itu visibilitas? Visibilitas itu menjadi penting karena ketika bisnis itu tidak visible dalam suatu platform karena tidak terbaca oleh algoritma, tidak terbaca oleh AI di dalam di suatu ekosistem e-commerce, maka bisnis itu akan selalu tenggelam dan bisnis itu bisa akan tergusur karena orang itu akan percaya langsung kepada bisnis-bisnis ataupun produk yang muncul muncul ke permukaan, bukan muncul belakangan, kan seperti itu. Karena itu akhirnya menjadi istilahnya ulasan-ulasan atau itu adalah hal-hal yang tidak tersentuh oleh negara, tidak tersentuh oleh aturan-aturan, dan itu tidak belum diatur kira-kira ya, pengetahuan saya itu tidak diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen, sehingga review-review itu terkadang itu menyesatkan. Misalnya karena review yang bersifat bayaran, review-review yang tadi bisa untuk menghancurkan usaha karena adanya bintang 1, review-review yang berbasis kepada ajakan misalnya bintang 5 dan lain sebagainya. Karena itu muncullah adalah namanya fake review, malah terus ada malicious review, kemudian ada anonym review. Jadi fake review itu memang review yang palsu. Tren-trennya kan sekarang misalnya nomor 1 itu adalah fake review, di mana misalnya dia tidak terkait apapun, dia tidak dia istilahnya membuat akun-akun dengan Gmail yang banyak dan lain sebagainya, kemudian memberikan review-review bagus pada suatu produk, padahal itu
tidak apa ya, tidak ada transaksi, tidak kenal dan lain sebagainya. Jadi ada fake review. Fake review itu sangat menjebak karena itu tidak adanya apa ya, transparansi bahwa ini fake benar atau tidak, apa itu dia pembeli beneran atau tidak. Kemudian ada malicious review. Malicious review itu yang bersifat review yang bersifat lebih mengarah kepada apa ya namanya ya, lebih bersifat semacam malware ya. Jadi dia itu bisa untuk menghancurkan suatu produk, juga bisa untuk meningkatkan suatu produk karena review-review bintang 5 itu dibikin oleh dengan model software ataupun dengan model bot. Kemudian ada anonim review. Anonim review itu merupakan anonim yang sangat banyak di mana dia memberikan komentar tetapi bersifat anonim dan banyak penelitian itu membuktikan bahwa fake review atau malicious review atau namanya bisa juga untuk menjatuhkan lawan pesaingnya. Saya memiliki bisnis atau dia memiliki bisnis, maka saya ingin mengajukan bisnisnya dengan fake yang review dan lain sebagainya. Dan itu kan tidak diatur. Bisa saja seseorang yang ingin dia memiliki banyak bisnis, ingin mengembangkan bisnis, dia membuat fake review, malicious review atau anonim review yang bersifat positif untuk meningkatkan bisnisnya agar produknya kelihatan laku, misalnya reviewnya 1.000, mencapai 2.000, padahal kenyataannya itu kan belum ada semacam itu. Padahal sehingga untuk itu diperlukan adanya upaya tata kelola platform atau platform government untuk mengatur berkaitan dengan review tersebut, terutama itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga konsumen itu bisa memiliki apa ya namanya, memiliki keadilan, memiliki transparansi bahwa ini fake review apa dan lain sebagainya. Walaupun itu sebenarnya sudah diajarkan di dalam literasi digital yang berkaitan dengan keuangan. Karena apa? Karena sebagai plat karena yang namanya penjual atau namanya konsumer itu juga tergantung kepada platform ya, karena platform itu dia yang menguasai informasi, platform juga itu juga yang menguasai relasi dengan pasar. Sementara istilahnya customer ya mau nggak mau karena platform populernya itu, kemudian istilahnya produsen juga mau nggak mau karena platform yang terkenal itu, di samping itu karena paling faktor popularitas hingga dia adanya upaya apa namanya ya, upaya untuk terus-menerus ya kan, upaya terus-menerus tergantung pada platform sehingga demikian diperlukan upaya perlindungan konsumen dengan berbasis kepada dua hal. Yang pertama adalah platform liability. Platform liability, kemudian yang kedua ada duty of the care. Platform liability itu bagaimana platform itu memberikan perlindungan baik pada produsen maupun pada konsumen agar di dalam era ekonomi digital itu tidak perlu adanya banyak penyesatan, tidak perlu adanya tidak adanya banyak korban, tetapi diperlukan upaya untuk aturan-aturan dari platform tersebut yang memberikan bukan hanya transparansi tetapi memberikan keadilan bagi semua pihak. Walaupun dengan demikian nantinya usaha-usaha yang berskala UMKM maupun usaha korporasi besar itu bisa menjangkau konsumen dan bisa membangun reputasi lebih baik. Kemudian yang faktor kedua adalah duty of care. Duty of care itu apa? Adalah kewajiban untuk melindungi konsumen. Itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi konsumen juga harus dilindungi dalam perspektif oleh korporat ataupun konsumen baik maupun skala skala apa namanya skala 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 pengusaha atau pengelola produk itu ataupun dalam hal gini berkaitan dengan UMKM. Karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu diperlukan suatu aturan khusus untuk melindungi itu kan konsumen dari bahaya culas, dari bahaya negatif, ulasan-ulasan atau moderasi-moderasi yang berkembang ataupun dikembangkan secara online, di mana diperlukan adanya kepastian hukum yang memadai, diperlukan adanya istilahnya aturan yang jelas karena kita mengalami kekosongan norma ya, kekosongan aturan berkaitan dengan moderasi digital tersebut sehingga diperlukan adanya suatu ekonomi ataupun yang berkeadilan, ekonomi yang usaha untuk membangun reputasi digital dan ekonomi digital yang berupaya untuk membangun
persaingan yang lebih sehat. Dengan demikian apa? Nanti itu kan nanti ketika ekonomi kita yang berbasis pada user generated content itu pun lebih menimbulkan ataupun memberikan dampak yang lebih mengutamakan tanggung jawab ke konsumen, tanggung jawab ke produsen, dan itu nantinya akan membentuk upaya yang reaktif, upaya yang responsif dalam perlindungan konsumen. Dengan demikian apa saja itu kan yang dari hal itu yang pertama yang perlu adalah yang pertama itu berkaitan dengan transparansi ulasan ya. Transparansi ulasan itu aturannya seperti apa? Ini kan saran yang paling umum ya, transparansi ulasan, yaitu di mana platform gitu kan, baik platform baik Google maupun Meta ataupun lain sebagainya itu memberikan transparansi aturan ketika melakukan review, bukan hanya percakapan, bukan hanya statement, bukan hanya pernyataan, tetapi di situ ada misalnya bukti pembelian, ada faktur, kemudian di situ seharusnya tidak boleh ada sensor sepihak, ya. Kemudian ada keterbukaan algoritma, walaupun ini sangat sulit ya, karena gimana pun algoritma ketika dia bisa diatur, apalagi harus membayar iklan dan lain sebagainya, itu kan menjadi suatu hal yang sangat sangat apa ya, sangat sangat kompleks. Kemudian berkaitan dengan moderasi ulasan. Kemudian saran saya berkaitan dengan moderasi ulasan itu adalah di mana adanya panduan komunitas ya, seperti halnya Google atau Meta itu sudah melakukan panduan komunitas, itu harus bersifat satu, tidak adanya pelanggaran hukum. Sehingga itu nantinya ketika itu moderasi ulasan itu bisa diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nanti diatur bagaimana adanya filter otomatis, di mana penggunaan teknologi tersebut itu seperti adanya spam, bahasa yang kasar, kemudian ada serangan terencana, review bombing dan lain sebagainya itu bisa bisa dicegah gitu. Kemudian ada peninjauan manual di mana adanya tim khusus ya, manusia bukan bukan bot, bukan AI yang memberikan ulasan-ulasan terhadap review-review yang melakukan yang bersifat pelanggaran hukum. Kemudian adalah pencegahan ulasan palsu ya. Karena dengan adanya moderasi itu diatur misalnya di dalam Google, dalam Undang-Undang Konsumen itu mengatur bahwa semua platform aplikasi harus ada moderasi ulasan gitu kan. Selama ini kan tidak ada, dan ini sangat membantu bagi konsumen untuk membuat keputusan bagi pembeli itu lebih tepat sasaran. Kemudian timbulnya digital fairness, adanya keadilan sosial, kemudian bagi pengusaha itu bisa meningkatkan bisnis secara baik, bereputasi, kemudian tidak bisnis yang berbasis kepada fitnah. Kemudian bagi platform itu adalah bagaimana itu menjaga kepercayaan publik, membangun ekosistem digital yang lebih baik. Dengan demikian transparansi dan moderasi ulasan itu harus menjadi bagian penting dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk meningkatkan pengalaman konsumen di dalam sistem ekonomi digital itu agar lebih terarah, agar lebih melindungi konsumen. Saya kira itu saran saya karena ini berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi teman-teman juga bisa melihatnya bahwa hal ini juga bisa dilihat dalam dalam suatu hal dalam pendekatan komunikasi bisnis, komunikasi korporasi untuk meningkatkan pelayan bagi teman-teman yang berada di korporasi, bagi teman-teman yang ingin menjadi konsumen yang aktif, konsumen yang kritis, bisa itu menunjukkan bahwa tidak usah terlalu percaya 100% dengan adanya review tersebut yang ada di Google ataupun yang ada di berbagai platform e-commerce. Saya kira sekian pandangan saya berkaitan dengan moderasi ataupun review ataupun ulasan digital yang harus dimasukkan menjadi elemen penting di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terima kasih atas saran dalam diskusi ini. Jangan lupa kasih opini di kolom komentar. Jangan lupa subscribe bersama 100% Authentic ID bersama Andika Hendra Mustaqim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.